Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, mengizinkan kita, memberikan kita kesempatan untuk mengikuti kajian rutin kita setiap Senin sore membahas kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, yakni kitab Fathul Qorib. Kemudian kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita semua umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keilmuan, menambah ilmu kita dan memberikan kita keistiqomahan. Baik, ikhwan fillah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada sore hari ini dan kita sudah memasuki bab baru, yakni bab muamalah. Tanpa berpanjang lama, mari kita mendengarkan bersama-sama penjelasan dari Al-Mukarram Ustadz Robi Pamungkas. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasama khutahu wa ja'ala al-aqidat al-islamiyyata asasan li fikratih wal ahkam asy-syar'iyyata miqyasan li a'malih wa masdara li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini masih memberikan kita kenikmatan untuk menuntut ilmu, yang mana ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Oleh karenanya patut senantiasa kita syukuri kenikmatan itu. Salam serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini, ikhwah fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Qorib, dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu adalah pembahasan dalam fikih muamalah. Kita sudah menyelesaikan fikul ibadah. Dalam fikih, kurang lebih ulama itu membagi ada 4 bahasan atau ada 5 bahasan dalam fikih, ya. Yang pertama fikul ibadah. Fikul ibadah itu mencakup bab salat, puasa, zakat, haji, umroh, termasuk di dalamnya babul udhiyah, biasanya babul aqiqah, bab nazar, bab sumpah biasanya. Tapi nazar sumpah biasanya juga diakhirkan nanti di bab yang lain. Yang kedua adalah fikih muamalah. Fikih muamalah itu fikih yang mencakup bab muamalah, interaksi kita dengan manusia. Seperti bab jual beli, bab riba, ya, bab syirkah, bab qirat, bab qard dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada namanya fiqhul jinayat atau fiqhul hudud, yaitu menjelaskan tentang masalah hal-hal yang akan ada hukumannya di dalam Islam, seperti hukuman orang yang mencuri, hukuman pezina dan seterusnya. Kemudian ada juga yang namanya fiqhu al-qadha, ya, fiqhul qadha wa syahadah, fikih peradilan dan persaksian. Yang terakhir kelima adalah fiqhud daulah, fikih negara. Jadi kurang lebih fikih itu dibagi menjadi 5. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagian pertama dari fikih, yaitu fikhul ibadah. Sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua dalam fikih, yaitu fikhul muamalah. Jadi setelah kita selesai, jadi kenapa para ulama senantiasa mendahulukan fikhul ibadah ketimbang fikhul muamalah? Karena maksud daripada fikhul ibadah itu adalah perkara akhirat. Dan perkara akhirat itu adalah sesuatu yang paling urgent yang hendaknya dilakukan oleh seorang manusia. Oleh karenanya didahulukan. Setelah fikul ibadah, maka nanti dilanjutkan oleh fikul muamalah. Karena fikul muamalah itu adalah sebab dunia yang bisa menghasilkan atau sebab dunia yang bisa menghantarkan kita kepada akhirat. Setelah selesai fikul al-muamalah, tadi ada yang lewat ya, fikul nikah, ya, fikul munakahat. Jadi setelah kita selesai tentang syahwat badan, ya, perut kita terpenuhi, maka fikih ketiga itu adalah membahas tentang syahwat kemaluan. Setelah fikul nikah, maka ulama nanti akan membahas tentang fikul jinayat wal hudud,
Karena biasanya manusia kalau sudah terpenuhi perut dan kemaluannya akan terjadi persengketaan, perselisihan di antara manusia. Maka Islam membuat atau mengatur tentang masalah persengketaan itu yang nanti diatur dalam fikul hudud wal jinayat. Yang terakhir, fikul jinayat wal hudud itu sudah masuk peradilan dan persaksian. Yang terakhir nanti adalah fikul daulah, membahas tentang negara, hubungannya dengan negara yang lain, negara dengan rakyat, rakyat dengan negara. Ya, seperti itu. Itu muqaddimah ya, muqaddimah terkait dengan fikul muamalah. Kita masuk ke kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitabu ahkamil buyu', kitab hukum-hukum terkait dengan al-buyu', jual beli. Dan juga mencakup bab yang lain ya. Jadi ini kitabu ahkamil buyu' itu bukan pembatasan, karena kitab ini bukan hanya membahas tentang masalah jual beli, juga membahas tentang masalah hibah, masalah al-luqatah dan seterusnya, yang itu bukan termasuk al-bai', jual beli. Jadi ini bab taglib aja, pendominasian judul saja. Ya, jadi kitabu ahkamil buyu', kitab yang menjelaskan hukum-hukum tentang jual beli. Makanya di sini dikatakan oleh pensarah wa ghairiha, dan selain jual beli, minal muamalat, dari muamalah yang lainnya, kakirodin, seperti kirod, wa syarikatin, dan seperti syarikah atau syirkah. Boleh dibaca syarikatin, boleh dibaca syirkah. Kirod itu kalau kita bahasa yang terkenalnya itu mudurobah. Kirod itu mudurobah. Wa syarikah dan syarikah. Jadi ini bukan hanya membahas tentang masalah jual beli, tapi juga membahas tentang masalah-masalah lain dalam perkara muamalah. Wal buyu, dan buyu jam'u bai'in ya. Jadi buyu itu adalah jamak dari kata bai'. Kalau dalam kitab yang lain, judulnya itu biasanya di mufrad. Jadi kitabu ahkamil bai', kitab hukum tentang jual beli. Nah, di sini beliau musannif atau Imam Al-Qadhi Imam Ibnu Al-Ghazi itu mengatakan kitabu ahkamil buyu', karena kitab ini bukan hanya mencakup satu masalah jual beli, tapi mencakup berbagai macam masalah dan hukum yang ada dalam jual beli. Itulah alasan kenapa beliau menjamakkan judulnya Kitabu Ahkamil Buyu', untuk bermakna bahwa hukum yang dijelaskan nanti bukan satu, tapi beragam, banyak, itu ya. Wal bai', dan bai' lughatan secara bahasa, muqabalatu syai'in, mempertukarkan sesuatu bi syai'in, dengan sesuatu yang lain ya. Kalau dalam kitab lain ditambahkan ala sabilil muawadah, dengan bentuk saling tukar menukar. Jadi muqabalatu syai'in, muqabalah itu arti asalnya memperhadapkan. Jadi memperhadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ala sabilil muawadah, dengan bentuk saling tukar menukar. Ya, itu baik secara bahasa. Maka dikecualikan daripadanya mengunjungi orang sakit, membalas salam orang lain, maka itu tidak bisa disebut al-bai' secara bahasa. Kenapa? Karena kalau kita mengunjungi orang sakit, menjawab salam, itu tidak ada pertukaran di dalamnya. Nah, karena tidak ada pertukaran di dalamnya antara satu dengan orang lain, maka tidak disebut sebagai al-bai' secara bahasa. Jadi sekali lagi, al-bai' secara bahasa itu artinya mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu lain dengan bentuk saling tukar menukar. Ya, dengan bentuk saling tukar menukar. Fadakhala, maka masuk dalam definisi al-bai' jual beli secara bahasa ini, ma laisa bimalin, sesuatu yang tidak dianggap harta menurut syariat. Ya, ka khomrin, seperti khomer. Ini masih membahas definisi secara bahasa. Maka tidak masuk gitu. Maka masuk ya dalam definisi bai' secara bahasa ini, ma laisa bimalin, sesuatu yang bukan termasuk harta. Ka khomrin, seperti khomer. Kenapa khomer bukan harta? Karena dia adalah ainun najasah, zat yang najis. Sesuatu yang najis dalam syariat tidak dianggap sebagai harta. Ya. Wa amma syar'an, adapun secara syariat, bai' itu adalah fa ahsanu, maka yang paling baik, makila, apa yang dikatakan fi ta'rifihi, dalam definisi jual beli. Definisi jual beli secara syariat itu memang ulama berbeda-beda ya. Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Al-Iqna fi Halli Ghayatil Ikhtisar itu juga berbeda dengan apa yang ada dalam Fathul Qorib. Kemudian juga ulama yang lain memiliki definisi yang beragam terkait dengan masalah apa itu definisi jual beli secara syariat yang paling presisi gitu ya. Cuman menurut Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qoribnya, beliau memilih satu definisi yang menurut beliau paling bagus ya. Apa itu? Annahu, bahwa jual beli secara syariat tamlik ya, tamlik, pemberian kepemilikan ya, tamlik, pemberian kepemilikan, ainin, benda, maliyatin, berupa harta ya, benda berupa harta, bimuawadatin, dengan tukar menukar, dengan bentuk tukar menukar,
Biiznin syar'iyyin, sesuai dengan izin syariat. Ya, dengan izin syariat. Ya. Jadi dia itu adalah tamlik, pemberian kepemilikan. Ya. Ainin maliyatin, benda yang bersifat harta. Maka dikecualikan daripadanya benda atau barang yang tidak dianggap harta oleh syariat. Seperti apa? Benda najis. Ya, benda najis. Dan juga sesuatu yang tidak dianggap harta oleh syariat itu adalah benda yang ghair mutamawwalah. Ya, benda mutamawwalah. Apa itu mutamawwalah? Mutamawwalah itu benda yang memang memiliki nilai dalam syariat. Nah, maka dikecualikan daripadanya benda yang tidak memiliki nilai dalam syariat. Seperti apa? Kita menjual 1 butir beras. Ya, 1 butir beras. Itu bukan harta dalam pandangan syariat. Kenapa? Karena dia ghair mutamawwalah. Sesuatu yang tidak bisa dianggap ada nilainya. Ya, mutamawwalah itu sesuatu yang bisa dianggap ada nilainya. Kayak apa ya? Kayak sepeda, motor, mobil, hewan, makanan, itu mutamawwalah. Ya, mutamawwalah. Jadi maka dikecualikan daripada benda yang bersifat harta adalah benda najis atau benda yang tidak dianggap ada nilainya dalam syariat. Kemudian bimu'awadatin, dengan saling tukar menukar. Ya. Maka dikecualikan daripadanya, nanti disebutkan oleh musannif, adalah seperti hibah. Hibah, memberikan hibah bonus. Hibah itu bukan jual beli. Kenapa? Karena hibah itu tidak ada tukar menukar. Hibah itu hanya ada dari satu aspek, yaitu orang ngasih. Nah, kalau jual beli itu harus ada 2 aspek, ada 2 orang. Orang ini ngasih barang, ini ngasih duit. Ya, alat tukar. Nah, itu namanya jual beli. Kalau hibah itu kan hanya satu sisi saja, orang ngasih. Maka hibah bukan termasuk jual beli. Ya, biidznin syar'iyyin, sesuai dengan atau dengan izin syariat. Maka dikecualikan daripadanya adalah jual beli yang diharamkan, seperti jual beli riba. Kita memperjualbelikan emas dengan emas tapi tidak senilai, maka namanya riba fadl. Maka itu bukan termasuk jual beli. Kenapa? Karena riba adalah sesuatu, memang dia adalah pemilikan sesuatu yang ada, sesuatu benda yang bersifat harta dengan tukar menukar tapi tidak sesuai atau tidak ada izin dari syariat. Karena itu adalah benda riba. Ya, atau definisi lain daripada jual beli itu tamlik. Nah, tamlik, pemberian kepemilikan, manfaatin berupa manfaat, mubahatin yang mubah, ala ta'bid dengan bentuk selamanya, bisamanin maliyin dengan harga yang bersifat harta. Nah, ini sebenarnya menggabungkan 2 definisi. Kalau kita buka dalam kitab Takrirat Sadidah, ya, fi qismil buyu, dalam bagian fi qismil muamalah, dalam bagian muamalah, musannif itu Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf itu mengatakan yang namanya jual beli itu adalah aqdu muawadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin ala ta'bid. Nah, itu definisi beliau. Kalau beliau mendefinisikannya adalah akad tukar menukar harta yang memberikan faedah kepemilikan benda atau manfaat benda ala ta'bid, bersifat selamanya. Ya. Jadi namanya jual beli itu bukan hanya terkait dengan benda, tapi juga terkait dengan manfaat. Tapi dengan batasan, manfaatnya harus bersifat selamanya untuk mengecualikan ijarah, sewa menyewa. Karena kalau sewa menyewa itu kan kita memberikan manfaat suatu benda kepada orang lain dalam bentuk sementara. Alat takkid dengan bentuk dibatasi oleh waktu. Oh, saya mau nyewa mobil berapa hari? Seminggu. Itu kan yang dibeli itu, yang disewa itu adalah manfaat mobilnya, bukan bendanya. Dan itu dibatasi oleh waktu. Nah, kalau jual beli, kita membeli manfaat tapi bersifat selamanya. Seperti apa? Saya mau membeli hak jalan ini. Contohnya kita punya sawah, di samping kita itu ada semacam irigasi punya orang contohnya. Nah, kita itu nggak bisa mengairi sawah ini kecuali harus menggunakan air ini. Terus kita ngomong ke orangnya, udahlah, irigasinya tetap punya ente, tapi manfaat irigasinya yaitu berupa air, saya beli. Nah, maka kalau sudah dibeli, ya udah, manfaatnya adalah punya dia, tapi zatnya tetap punya si dia. Dan dia kalau mau ngejual zatnya, bukan manfaatnya. Ya, paham ini kan? Fakharaja, maka dikecualikan bi muawadhah, dengan kalimat muawadhah, saling tukar menukar. Al-qardu adalah al-qard, hutang piutang. Nah, cuman ini memang ada catatan. Karena al-qardu itu sebetulnya adalah bisa masuk ke definisi.
Cuma di sini memang beliau mengatakan karena al-qardu itu kan tidak ada tukar menukar ketika itu juga. Kan kalau kita al-qardu itu hutang piutang, kita ngasih utang ke orang nih. Orang itu kan berarti berpiutang kepada kita. Pertanyaannya, orang yang berpiutang kepada kita ketika kita kasih uang, apakah seketika itu juga ngasih kembaliin? Enggak kan? Tapi nanti di jangka waktu. Nah, itu maksudnya. Hutang piutang itu tidak masuk ke dalam definisi jual beli karena tidak ada tukar menukar. Karena tidak ada penukaran daripada si orang yang piutang seketika itu juga. Nah, makanya penyebutan al-qard sebagai pengecualian dengan muawadhah itu agak kurang tepat menurut si Al-Bajuri itu. Yang lebih tepat itu adalah hibah kalau mau. Jadi dikecualikan daripada makna muawadhah, saling tukar menukar itu adalah hibah. Nah, hibah itu jelas bukan baik jual beli. Kenapa? Karena hibah itu hanya pemberian dari satu sisi, ya kan? Saya ngasih buku ke antum, selesai. Dia nggak ngasih apa-apa ke saya. Itulah hibah. Kalau jual beli ada tukar menukar dari dua sisi. Ini ngasih barang, ini ngasih alat tukar. Seperti itu. Maka hibah bukan termasuk jual beli. Wa bi idzin syar'iyyin, dan dikecualikan dengan makna izin syara'. Riba adalah riba. Riba itu sama kan, akad tukar menukar ya, benda yang bersifat harta ya, tetapi dia tidak sesuai dengan izin syara'. Ya, seperti kita menjual emas ditukar dengan emas lagi tapi dengan nilai yang berbeda, maka itu haram hukumnya. Ya, padahal itu kan ada akad tukar menukar benda yang dianggap harta oleh syariat, ya kan? Semuanya sesuai tapi tidak sesuai dengan izin syara'. Maka riba itu bukan termasuk jual beli. Ya. Wadakhala, dan masuk dalam definisi jual beli fi manfaatin dalam makna manfaat, tamliku hakil bina, kepemilikan hak untuk membangun. Jadi contoh orang punya tanah, terus kita beli manfaat tanahnya saja. Ya, untuk manfaat untuk membangun bangunan di atas tanah itu. Tanahnya bukan punya kita, tapi kita memiliki manfaat untuk membangun di atas tanah itu. Nah, itu namanya kita membeli manfaat alat takbid dengan bentuk selamanya. Ya. Wa kharaja, dan dikecualikan bi thamanin dengan kata saman. Ya. Bi thaman, al ujratu adalah ujroh fil ijarah, dalam ijarah. Karena ujroh, gaji, upah dalam ijarah itu bukanlah diakibatkan oleh tukar menukar daripada benda. Ya, ujroh itu adalah upah daripada hasil kerja dia atau hasil sewa dia. Nah, itu sesuatu yang berbeda. Ya, fil ijarah, dalam ijarah. Kalau ijarah itu kan tidak ada jual beli, itu kan hanya kita menyewa, ya. Fa innaha, maka sesungguhnya ujroh la tusamma thamanan, tidak disebut dengan thaman, ya, tidak disebut dengan alat tukar, ya. Ujroh itu adalah upah dari hasil sewa atau upah daripada hasil kerja. Oke. Kemudian al-buyu, jual beli itu salah satu asya, ada 3 perkara. Ada 3 bagian, ada 3 perkara, betul. Ahaduha, yang pertama, bai'u ainin musyahadatin, jual beli benda musyahadah yang terlihat, ai hadiratun, yang nampak, fajaizun, maka hukumnya boleh jual beli seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti kita jual beli bendanya, pas kita beli bendanya itu ada di situ dan kita lihat bendanya. Maka jual beli yang bendanya kelihatan ketika kita membeli, hukumnya adalah boleh. Ya, begitu juga kalau kita pas beli bendanya melihat, kemudian sebelum kita beli bendanya itu dibawa kemana dulu. Dengan syarat bendanya itu adalah bukan sesuatu yang mudah rusak seperti makanan. Nah, kalau kita membeli bendanya berupa makanan dan makanannya sudah kita lihat tapi nggak seketika itu diberikan, maka batil. Kenapa? Karena makanan itu sesuatu yang cepat berubah, gitu. Ya, sedangkan kalau kita beli suatu benda, barangnya kita lihat, tapi tidak seketika itu juga diserah terimakan, dan benda itu termasuk sesuatu yang akan mudah berubah, maka batil. Nah, itu. Jadi intinya kalau kita jual beli dengan benda yang ada di depan kita, terlihat di depan kita, maka jual beli itu adalah sah. Atau tadi bendanya kita lihat dulu tapi tidak langsung diserah terimakan, dengan syarat bendanya bukan sesuatu yang mudah berubah dalam waktu cepat. Nah, itu. Idza, apabila wujidat asyurut, terdapat syarat-syarat yang nanti akan disebutkan setelah ini.
Oke. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, sebelum ke sana kita harus bahas dulu tentang tentang rukun jual beli. Rukun jual beli itu kalau secara global itu ada 3 saja. Secara rinci ada 6. Kalau secara global ada 3. Al-aqidan, 2 orang yang berakad. Al-ma'qudu alaih, bendanya yang diperjualbelikan. Sighah, 3 sighah. Jadi rukun jual beli secara global ada 3. Al-aqidan, 2 orang yang berakad. Al-ma'qudu alaih, benda yang dijual. Dan sighah. Sighah ya. Ya, sighah. Kalau kita rinci ada 6. Rukun jual beli ada 6. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada ijab, ada qabul. 6 tuh rukun jual beli kalau secara rinci. Nah, masing-masing 6 ini itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, penjual pembeli. Syarat penjual pembeli itu adalah yang pertama ya, haruslah dia itu mutlaqut tasarruf. Ya, orang yang memiliki kemutlakan dalam melakukan aktivitas maliyah, harta. Nah, orang yang memiliki kemutlakan dalam melakukan aktivitas jual beli, tasarruf atau harta, itu adalah orang yang satu berakal, baligh, rasyid. Berakal, balik, rasyid. Berakal, balik, rasyid. Rasyid itu artinya bukan orang yang safih, bodoh. Ya. Orang bodoh itu adalah orang yang tidak bisa mengelola harta. Kalau dia dikasih harta, maka hartanya itu akan dia gunakan untuk sesuatu yang bersifat poya-poya. Nah, itu orang safih, bodoh. Maka dikecualikan daripada jual beli, ya, itu adalah anak kecil. Maka dalam mazhab Syafi'i, anak kecil walaupun mumayyiz, walaupun dapat izin daripada wali, tidak sah jual belinya. Karena perkataan mereka itu adalah lagun, sia-sia. Ini dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab yang lain, seperti mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik, kalau tidak saya salah ingat, itu boleh kalau anak kecilnya mumayyiz dan dapat izin dari wali. Lebih jauh lagi, mazhab Hambali mengatakan boleh jual beli anak kecil walaupun belum mumayyiz dalam perkara-perkara yang remeh. Jual beli permen, anak kecil beli permen, itu sah dalam mazhab Hambali. Nah, mungkin sekarang kita kebanyakan menggunakan mazhab Hambali. Ya kan? Beli ciki, beli ciki sana. Kan yang jual kan anak kecil, belum mumayyiz bahkan. Dan dalam mazhab Syafi'i, anak kecil yang melakukan aktivitas jual beli walaupun sudah mumayyiz dan diizinkan oleh walinya nggak sah. Jadi syaratnya harus apa? Baligh. Nah, tapi kan berat kalau sekarang. Ya nggak apa-apa kita mengikuti mazhab Hambali. Nah, tapi dengan batasan dalam jual beli yang memang remeh-temeh lah. Ya ciki, ya coklat lah ya permen yang masih remeh-temeh. Tapi kan nggak bisa beli HP, waduh, beli motor nggak bisa. Nggak sah jual belinya. Yang kedua, dikecualikan daripada orang berakal adalah orang gila. Jual beli orang gila jelas tidak sah. Yang ketiga, dikecualikan daripada orang rasyid adalah orang yang al-mahjur alaih bisafih. Orang yang al-mahjur. Mahjur itu orang yang dicegah daripada mengelola harta. Ya, nanti ada di sini di bab muamalah itu bab al-hijr, bab al-hajar afwan. Hajar itu maknanya al-mana', mencegah seseorang daripada mengelola harta. Nanti dibagi. Ada al-hajar bi as-safih, ada al-hajar bis-sobi, ada al-hajar apa lagi? Lupa saya. Oh ya, bidain ya. Ada orang yang dicegah mengelola harta karena dia punya hutang. Ada orang yang dicegah hartanya karena dia masih kecil. Ada orang yang dicegah hartanya karena dia orang bodoh. Ya, nanti ada rinciannya. Kemudian selain berakal, baligh, rasyid, syarat yang keempat itu adalah dia harus mukhtaron, dalam keadaan tidak dipaksa. Mukhtar, pilihan. Jadi kalau dia menjual atau membeli sesuatu dalam keadaan dipaksa, maka jual belinya tidak sah. Jual beli tidak sah. Sekarang banyak yang kayak gitu kan. Kayak kemarin saya ke puskesmas, ada yang ibu-ibu ngejual sesuatu. Udah dibilang, Bu, enggak dipaksa. Ayo. Dipaksa-paksa. Jual beli yang seperti itu atas dorongan paksaan enggak sah. Karena syarat jual beli itu orang yang beli atau menjualnya adalah mukhtaron, dalam keadaan tidak dipaksa. Kecuali kalau dia dipaksa dalam keadaan dipaksanya untuk sesuatu yang bersifat hak. Seperti apa bersifat hak itu? Seperti seseorang itu punya utang dan dia mampu membayar utang itu, tapi dia nggak bayar utang. Maka ketika itu al-hakim, qadi, hakim
atau boleh memaksa orang tadi untuk menjual bendanya dia, ya, untuk uangnya diambil kemudian diberikan untuk membayar hutang. Kalau itu sah jual belinya. Karena dia al-mukrab bihaq, ya, dipaksa dengan hak. Ya. Kemudian itu syarat penjual dan pembeli. Kedua adalah syarat al-ma'qud alaih, benda dan hartanya. Syarat benda dan harta, syarat benda dan asaman harganya. Itu ada 5 yang nanti akan disebutkan. 1, bendanya harus suci. An yakuna tahiran, bendanya suci. Maka kalau jual beli benda yang najis atau benda yang terkena najis dan tidak bisa dibersihkan najisnya, tidak sah jual belinya. Seperti jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli babi. Ya, maka itu tidak sah jual belinya. Ya, atau jual beli benda yang terkena najis dan tidak mungkin bisa dibersihkan, itu nggak sah jual belinya. Jadi syarat pertama bendanya haruslah suci. Yang kedua, an yakuna muntafa'an bihi, intifa'an mubahan. Kedua, bendanya itu haruslah benda yang bermanfaat dan manfaatnya adalah mubah. Maka dikecualikan daripadanya benda yang tidak dianggap bermanfaat. Nah, kalau dalam kitab fikih klasik, contohnya seperti kabai'il hasyarat, seperti jual beli serangga. Zaman dulu ya. Zaman dulu kan serangga itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka jual beli serangga pada masa dulu tidak sah karena tidak ada manfaatnya. Tapi kalau zaman sekarang sah. Karena serangga dalam beberapa keadaan itu memang ada manfaatnya, seperti jangkrik untuk kecantikan contohnya, dan seterusnya. Dan manfaatnya harus mubah. Maka dikecualikan daripada manfaat yang mubah itu kalau dalam madzhab Syafi'i seperti jual beli alat-alat musik, maka itu tidak sah. Karena alat musik menurut madzhab Syafi'i kan haram. Maka memperjualbelikan manfaat dari alat musik hukumnya juga tidak sah. Ya. Syarat yang ketiga, benda atau harganya itu adalah harus an yakuna makduran alaih, makduran ala tasallumihi, mampu untuk diserah terimakan. Ya, kalau bendanya tidak mampu diserah terimakan, maka tidak sah jual belinya. Seperti apa? Seperti bendanya itu ada di orang lain dan kita tidak mampu untuk mengambil benda itu dari orang lain, maka memperjualbelikan benda tersebut tidak sah. Jadi harus mampu diserah terimakan. Yang keempat, syarat daripada benda tersebut itu adalah an yakuna milkan lil ba'i. Benda tersebut harus dimiliki oleh penjual. Karena kata Nabi, la bai'a ma la, tidak jual beli dalam sesuatu yang tidak dimiliki. Ya, kecuali dalam akad salam nanti. Jadi kalau kita menjual sesuatu yang bukan termasuk milik kita, nggak sah jual belinya. Yang kelima, harganya itu atau bendanya itu haruslah ma'luman. Ya, harus diketahui sifatnya, jenisnya. Ya, sifatnya, jenisnya, ukurannya itu harus diketahui, bukan sesuatu yang majhul. Maka dikecualikan daripadanya adalah benda majhul. Seperti apa? Kita jual beli al-malaqih. Jual beli malaqih itu seperti saya jual anak sapi yang masih ada di dalam kandungan sapi. Maka nggak sah. Karena anak sapi itu sesuatu yang majhul. Bisa jadi pas dia lahir itu cacat, bisa jadi pas dia lahir itu mati, dan seterusnya. Maka jual beli seperti ini tidak sah. Karena itu bendanya tidak diketahui. Maka termasuk dalam benda ini adalah jual beli box misteri. Ya, yang sekarang ramai di internet, box misteri. Kenapa? Karena berarti itu kita mau membeli sesuatu yang masih belum jelas apa bendanya. Sifatnya, apa isinya, dan seterusnya itu nggak jelas. Maka jual beli box misteri dalam pandangan fikih Islam tidak sah jual belinya. Karena itu di dalamnya ada gharar, sesuatu yang tidak jelas. Bisa menyebabkan kezaliman bagi pembeli. Kalau saya ngikutin yang YouTube-nya siapa itu yang suka mereview alat-alat elektronik ya. Saya lupa namanya siapa itu. Ya itu. Beliau kan sampai beli box misteri sampai harga 3 juta. Yang isinya ya gitu-gitu nggak bermanfaat sebenarnya. Ya kan? Itu kan kalau bagi kita yang nggak punya uang, waduh itu zalim sekali. Kalau dia kan konten. Lagi pula dia juga bukan muslim kan. Nah, jadi yang kelima adalah harus maklum, diketahui bendanya, sifatnya, karakternya, jenisnya, dan seterusnya. Nah, itu syarat daripada al-ma'qud alaih. Kemudian kalau ijab dan qabul, syaratnya adalah tidak boleh antara ijab dan qabul ada sesuatu yang menimpali yang itu bukan termasuk dalam jual beli. Kalau ada maka itu memutus. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul. Jarak yang lama itu gimana? Ulama berbeda pendapat. Yang intinya adalah jarak itu menunjukkan adanya ketidakmauan dia untuk jual beli. Dah. Yang ketiga, antara ijab dan qabul harus sama. Saya jual
sapi satu dengan harga 5 juta. Terus dia ngomong, saya beli sapi ini saya terima sapi ini dengan harga 5 juta. Itu sah. Maka dikecualikan daripadanya kalau kita mengatakan saya jual sapi 10 juta. Terus, oh ya saya terima jualan sapi ente harga 5 juta. Enggak sah. Karena berbeda lafaz lafaz ijab dan qabulnya. Nah, itu diantara syarat-syarat jual beli. Ya, dari sini dulu lah. Ada yang tanya dulu nggak? Baik, Ustaz. Ya. Baik. Silakan. Ikhwan fillah hafizakumullah. Kita buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para peserta. Suara saya kedengaran? Ya. Ya, kedengaran, Ustaz. Silahkan langsung di-unmute saja mikrofonnya bagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz Robi ataupun menulis pertanyaan di kolom chat. Silahkan. Iya, tayyib Ustaz. Ya, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Ya, silakan. Iya. Terkait masalah keterangan antum yang membahas tentang bai'u alatillahu itu Ustaz. Secara mazhab Syafi'i kan itu mutlak tidak sah gitu nggih. Lah, apakah ada mazhab yang lain yang mengesahkan terkait masalah jual beli ini atau memang benar-benar mutlak seluruh mazhab itu sepakat menjual alat haram gitu ini haram? Oke. Syukran Ustaz. Iya. Baik. Langsung dijawab mungkin Ustaz ya. Cek. Iya, kedengaran. Ustaz. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Ya, nge-lag. Nah. Udah, pertanyaan itu tadi. Iya. Mungkin langsung dijawab Ustaz. Ya. Apakah ada mazhab lain yang memperbolehkan jual beli alat malahi? Dalam mazhab Syafi'i pun sebenarnya alat musik kan nggak mutlak semuanya haram. Seperti rebana dan yang semisal itu hukumnya boleh digunakan. Kalau boleh digunakan berarti boleh diperjualbelikan dalam keadaan hal-hal yang apa? Al-farah ya bahasanya Imam Ghazali itu. Ada kesenangan, ada ya kesenangan di sana kayak pernikahan, khitanan dan sejenisnya lah, itu boleh. Bahkan kalau kata Syekh Abdul Nabi, bahkan Imam Madzhab Syafi'i itu memperbolehkan adanya rebana yang ada kencringannya, jering-jering, itu sesuatu yang diperbolehkan. Jadi nggak mutlak semuanya juga haram. Nah, kalau berbicara tentang alat musik memang ya 4 mazhab mengatakan haram. Kalau qaul mu'tamad semuanya itu ya setahu saya semuanya mengatakan haram. Haram ya. Cuma di sana memang ada beberapa ulama yang lain ya, yang mu'tabar juga yang menganggap itu tidak mutlak haram. Ya. Jadi adapun para ulama memutlakkan keharaman daripada alat musik itu adalah sadu darai, menutup pintu terjadinya keharaman-keharaman yang lain. Karena alat musik pada masa zaman dulu itu adalah pembuka fitnah. Nah, daripada kemudian membuka pintu ini, maka ditutup, sadu darai namanya. Sedangkan ulama kekinian, kontemporer, kebanyakan menganggap alat musik itu tidak mengapa sebetulnya. Kenapa? Alasannya banyak. Satu, tidak ada dalil yang sahih satupun yang melarang alat musik secara sharih tegas, tidak ada. Ya, satu-satunya dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya, alat musik itu adalah seolah-olah haram itu adalah hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Ya, adalah Tar dulu, Tad. Ya, hadisnya itu yang sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa pada umatku yang menghalalkan harir, kain sutra, al-khamr wal ma'azib dan ma'azib. Nah, ma'azib itu adalah alat musik. Nah, ini nanti jadi masalah karena ma'azib itu sebelumnya tidak pernah diperjelaskan oleh Nabi SAW. Tidak pernah dijelaskan oleh Nabi SAW hukumnya itu apa ma'azib. Nah, tiba-tiba Nabi mengatakan di sini ma'azib. Satu. Kedua, adanya wawu atof tidak selalu menunjukkan
adanya kesamaan hukum yang disebut dengan dalalatu lupa saya. Itu dalalah apa namanya lupa, dhaif menurut jumhur ulama. Karena wawu ataf itu tidak selalu menunjukkan adanya kesamaan hukum. Nah, oleh karenanya para ulama mengatakan Rasulullah menyebut ma'azib dalam hadis ini untuk menunjukkan kebiasaan orang yang minum khamar, menggunakan kain sutra itu senantiasa diiringi oleh yang namanya alat musik. Artinya musik itu tidak haram secara zatiahnya, tapi haram karena sebab arid, sebab eksternal. Apa itu? Ketika diiringi dengan perkara haram. Sedangkan alat musiknya itu sendiri itu adalah sesuatu yang mubah. Begitu keterangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Bagaimana, Hai Frian? Iya, syukran Ustaz. Ada pertanyaan Mas Ustaz melalui kolom chat, ada yang direct ke saya langsung. Ini banyak pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum. Pak Ustaz mau bertanya, misalnya ada sebidang tanah milik pribadi, tapi tanah tersebut disewa untuk menanam pohon jati misalnya. Lalu penyewa tanah tersebut sebenarnya sudah jatuh tempo, tapi belum dipanen pemiliknya. Jadi Gimana Ustaz? Kayaknya ngelag gini. Oh ya, baik. Ya ulangi. Ya, Afon Ustadz mau bertanya, misalnya ada sebidang tanah milik pribadi, tapi tanah tersebut disewa untuk menanam pohon jati. Lalu sewa tanah tersebut sebenarnya sudah jatuh tempo, tapi belum dipanen pemiliknya. Sedangkan tanah tersebut mau dijual oleh pemiliknya. Apakah sah jika jual beli tersebut dilakukan? Kemudian melanjutkan, jika tidak sah, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya jual beli tersebut sah sementara pemilik tanaman belum mau memanen tanamannya? Ini, Ustaz. Baik. Gimana, Ustaz? Kita menyewakan tanah, ya. Terus, aduh, banyak anak-anak. Ya intinya menyewakan tanah untuk ditanam pertanian itu hukumnya haram. Itu namanya muzara'ah dalam fikih Islam. Jumhur ulama mengatakan haram. Yang namanya muzara'ah itu haram. Kebanyakan ulama. Karena menyewakan lahan untuk ditanami pertanian itu haram. Paham ya? Jadi menyewakan lahan pertanian kepada orang untuk dikelola itu silahannya, kemudian hasilnya itu dibagi berdasarkan hasil daripada pertanian tersebut atau berdasarkan kesepakatan. Itu nggak boleh. Itu namanya muzara'ah. Nanti ada di sini. Nggak ada di sini muzara'ah. Ya. Kemudian kalau sudah terjadi gimana? Ya akadnya batil. Kalau akadnya batil ya berarti tidak ada konsekuensi pemindahan, tidak ada konsekuensi dia hak mengelola ataupun kita hak mendapatkan keuntungan. Itu hukum asalnya. Nah, seperti itu. Adapun nanti ini udah terjadi bagaimana ya harus segera diselesaikan sajalah secara ini. Bahwa ini sewa menyewa lahan tanah untuk dijadikan pertanian dengan adanya keuntungan kompensasi di antara ini berdasarkan apa hasil pertanian, maka itu hukumnya adalah haram. Nah, solusinya bagaimana ya? Ya tadi harus ngobrol rembuk bareng-bareng. Ini sesuatu yang tidak sah, maka tidak ada konsekuensi di sana. Ya udah, karena tidak sah jual belinya ya, maka tidak ada konsekuensi di sana. Tidak ada konsekuensi pemindahan kepemilikan dan seterusnya. Allah alam shawab. Ya, itu ya jawaban saya. Sementara itu jawabannya. Baik, Ustaz. Ya. Kemudian tadi ada lagi pertanyaan ya? Ada, Ustaz. Masih ada yang direct message ke saya, Ustaz. Ada juga yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum reseller, Ustaz? Secara online. Bagaimana hukum mereseller? Ya, reseller menjual barang online setelah ada pemesanan barulah kemudian membeli ke toko. Ada. Saya jawab dari yang chat dulu ya, Ustaz. Oh iya ya, baik. Ustaz, izin bertanya tentang transaksi jual beli online pakai GoFood tapi ada promonya. Ya, transaksi online itu sebetulnya hukum asalnya boleh. Transaksi online itu ya sama dengan transaksi jual beli sebagaimana biasanya.
Dalilnya banyak. Pada zaman dulu itu ada jual beli itu dengan menggunakan surat menyurat. Ya, jadi saya mau beli sapi ini kepada dia, tolong kirimkan surat ini kepada dia bahwa saya beli sapi. Itu kan sama kayak online, artinya tidak di majlis akad. Maksudnya tidak bertemu langsung. Itu sesuatu yang diperbolehkan. Nah, kalau terkait dengan jual beli apa tadi? GrabFood. Jual beli GrabFood ya. Terasa jual beli online pakai GoFood, tapi ada promonya. Kan ini masalahnya nanti kan ada top up atau tidak, ada apa namanya GoPay atau tidak lah. Itu masalahnya. Kalau tidak ada GoPay-nya, maksudnya kita bayarnya apa? Bayarnya itu gimana sih bahasanya? Ya, kalau GrabFood itu kan masalahnya kalau transaksinya kontan, maksudnya nggak pakai GoPay, kontan, itu kan banyak yang mengatakan ada yang rusak ya akhirnya itu. Karena adalah 2 akad dalam 1 akad lah. Kemudian ada apa lagi ya? Ada 2 akad dalam 1 akad, kemudian kayak kita akan jual beli plus akad akad wakalah, ya kan? Jual beli plus wakalah bil ujroh digabung dalam 1 akad. Itu diantaranya. Maka solusinya kan pakai GoPay. Ya kita udah punya uang sendiri yang sudah dibayarkan kepada restoran. Nah, jadi akad kepada simangnya itu adalah akad wakalah kan gitu. Cuma yang jadi masalah kalau GoPay kita nggak boleh mengambil manfaat daripada aplikasi GoPay itu, dapat diskon kah atau sebagainya. Kalau anggapan GoPay itu adalah hutang piutang, karena kita menyimpan uang di GrabFood, di GoPay, itu uangnya diputar digunakan oleh pihak GoPay-nya. Berarti kan itu bukan wadiah namanya, tapi itu namanya qard, hutang piutang. Karena yang namanya wadiah itu kalau kita nyimpan benda, maka benda itu harus disimpan padanya sejak awal. Nah, kalau dipergunakan, maka itu masuk ke dalam hutang piutang. Dan manfaat daripada yang dihasilkan oleh hutang piutang itu adalah riba. Maka solusinya itu adalah kita jual beli GrabFood pakai GoPay dan tidak mengambil manfaat itu. Itu yang pendapat yang satu. Pendapat yang kedua, ya transaksi GrabFood juga walaupun kontan, maksudnya kita bayar langsung ke banknya, itu hukumnya sah-sah juga. Nggak ada masalah. Ya. Ya, kita mau ngambil yang mana ini? Ya, masing-masing kepada dalil aja. Ya. Karena memang inilah kesulitan kita hari ini hidup di ekosistem yang tidak Islami memang. Saya bisa beri jawaban itu aja ya, segitu aja dulu. Karena itu butuh pendalaman tentang masalah yang itu. Sampai sekarang pun ulama masih ikhtilaf tentang masalah GoPay itu, masalah GrabFood itu. Intinya ada 2 pihak, satu membolehkan, satu tidak memperbolehkan. Ya. Itu jawabannya. Kemudian saya langsung baca aja chatnya ya, nggak apa-apa ya. Boleh Ustaz, boleh. Bismillah Ustaz, punten Ustaz. Kalau dropshipper itu bagaimana Ustaz? Dropshipper itu kan dropship ya. Dropshipper itu kan kita memperjualbelikan lagi ya. Saya tuh lupa ingat dropship itu gimana faktanya? Kita ngejualin barang orang, nyetok barang dari orang. Itu kan dropshipper itu. Kalau benar nggak? Ustadz, kalau nggak salah ya, dropshipper tuh jadi barangnya mah belum ada di kita. Jadi kalau misalnya ada yang beli, nanti yang ngejual itu beli dari yang itu. Enggak, nanti yang itunya yang langsung ngirim gitu. Kalau reseller kan barangnya ada di kita ya. Gitu. Ya, kalau masalah dropshipper ini memang nanti 2 jatuhnya, bisa samsaroh, broker ya, atau bahasa fikihnya al-wakalah bil ujroh, atau bisa masuk ke dalam akal jual beli salam. Nah, kalau faktanya tadi dropshipper itu adalah kita ngejual barang yang bukan punya kita, kemudian kalau ada orang beli, terus yang mengirimkannya adalah orang yang punya barang aslinya kepada dia, itu sebenarnya lebih tepatnya broker. Nah, kalau broker maka harus memenuhi syarat-syarat broker samsaroh. Apa itu? Pihak dropship tidak boleh menentukan harga. Karena dia dropship broker, dia tidak boleh menentukan harga, tapi dia hanya menjualkan barang, sedangkan dia nanti mendapatkan komisi dari selisih barang itu sesuai kesepakatan. Contoh, saya jual nih motor, harganya 10 juta, tolong jualin. Kalau kejualin, maka kamu mendapatkan 3% daripada harga itu. Nah, itu namanya samsaroh. Ini nggak bisa jatuh akad salam.
Kenapa nggak bisa jatuh akad salam? Karena barangnya tidak diambil dulu sama kita, tapi barangnya langsung dikirim dari pusat ke orang itu. Nah, itu nggak mungkin akad salam. Karena akad salam itu harus barangnya dipunya kita dulu. Ya, dikirim ke kita dulu, baru dikirim ke penjual, pembeli. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh, ini kemana-mana jadi pertanyaannya. Terus baru mulai pertanyaan dari peserta. Saya pernah mendengar bahwa emas tidak boleh diperjualbelikan secara online, tetapi ada beberapa penjualan emas dan berlian secara dengan disertai sertifikat keaslian. Gimana hukum terkait masalah tersebut? Ya, tetap nggak boleh. Karena begini, emas itu adalah barang ribawi. Yang namanya barang ribawi itu kalau dia dipertukarkan dengan barang ribawi yang sejenis, ya, maka harus memenuhi 3 syarat. Kalau emas ditukar dengan emas lagi, ya, memenuhi 3 syarat. 1, nilainya harus senilai. 2 harus diserah terimakan di akad. 3 harus kontan. Itu. Kalau ada salah satu daripada 3 ini tidak terpenuhi, maka riba fadl. Itu 1. Kalau emas diperjualbelikan dengan yang selain jenis emas, entah dengan perak, ya, di sini contohnya dengan uang kertas, maka harus memenuhi 2 syarat. Tidak mesti senilai, tapi memenuhi 2 syarat. Harus serah terima di majelis dan kontan. Masalahnya jual beli online itu tidak ada serah terima dalam majelis, tapi kita harus menunggu dulu dikirim dari si penjual. Itu kan berarti tidak ada serah terima di dalam majelis. Itu riba nasiah namanya. Itu yang jadi masalah, bukan masalah ada sertifikat asli atau tidaknya, tapi tidak ada serah terima dalam majelis akad. Nah, itu jatuh riba nasiah. Itu jawabannya ya. Kalau dropshipper dengan pakai toko atas nama kita tapi dikirim oleh pusat, gimana Ustaz? Kalau kita akan kepada tokonya akad salam, tidak akad salam itu artinya kita yang menentukan harga. Kita yang memang punya barang, tapi barangnya nggak ada di kita, tapi di orang lain. Itu akad salam namanya. Dan kalau mau akad salam harus memenuhi syarat-syarat akad salam. Dari mulai 1, pembeli itu harus menyerahkan harga itu di awal, nggak boleh DP, nggak boleh diakhirkan. Kalau diakhirkan maka batil. Harus di awal, ya. Karena akad salam itu kan kita jual beli hutang, kita menjual barang yang belum ada. Nah, kalau kemudian orang yang bayarnya juga ngutang juga, itu nggak boleh karena jual beli hutang dengan hutang. Bai'ul kali wal kali. Jual beli hutang dengan hutang hukumnya haram. Maka harus di awal pembayaran. 1. 2, barangnya adalah harus barang yang bisa ditakar, ditimbang, diukur. Ya, kalau barangnya adalah barang yang tidak bisa ditakar, ditimbang, diukur, maka tidak sah jual beli akad salam. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang beli kepada kita, wajib bendanya itu harus ke kita dulu. Ya, walaupun atas nama kita, tapi dikirimnya dari pusat sana. Tapi kita nggak pernah megang bendanya. Nah, itu maka tidak sah. Setahu saya begitu, tidak sah. Jadi barangnya harus kita pegang dulu, harus kita miliki dulu. Kenapa? Kalau bendanya langsung dikirim dari pusat kepada pembeli, itu nanti jatuh ke sini tadi. Apa? Kita menjual benda yang bukan punya kita. Kenapa? Karena bendanya belum sah menjadi milik kita. Paham? Ya, kan tadi syarat benda yang sah diperjualbelikan itu adalah bendanya punya penjual. Nah, syarat yang kalau benda itu punya penjual adalah 2 gambarannya. 1, maka nggak boleh dia itu pertama menjual barang yang bukan punya dia. 1 nih, jelas itu mah. Yang kedua, nggak boleh dia menjual barang yang belum ia terima. Dia beli nih barangnya, tapi belum ia terima. Nah, sudah ia jual lagi sebelum ia terima bendanya. Itu juga sama, masuk ke dalam kategori menjual benda yang bukan punya milik dia. Kecuali barang-barang yang memang tidak usah ditakar, ditimbang. Kayak sapi, mobil, rumah, itu boleh. Belum kita terima, jual lagi, itu boleh. Ya, tapi kalau benda-benda yang bisa ditakar, ditimbang, diukur, itu nggak boleh kecuali harus kita pegang dulu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Bagaimana suara Ustaz? Kedengaran? Ya, kedengaran. Baik. Kami buka lagi. Tanya jawab, silakan. Langsung di-unmute saja mikrofonnya. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 5 menit lagi.
Silahkan. Udah? Ya kalau tidak ada saya ingin bertanya Ustaz terkait tadi. Sudah tidak ada. Boleh bertanya Ustaz? Ya, itu sekaitan dengan barang yang halo. Tidak ada ya. Saya cukupkan sampai di sini ya, Ustaz. Ya, apa Ustaz? Ini jaringan saya di sini kurang bagus lagi. Saya kira tadi saya yang kurang bagus. Soalnya kadang suka nge-lag. Baik. Masih boleh saya bertanya satu, Ustaz? Ya, silakan. Nah, terkait tadi disebutkan bahwa barang yang diperjualbelikan itu salah satu di antaranya itu bendanya tidak boleh barang yang bernajis atau kemudian bendanya tercampur dengan najis. Nah, ini gimana dengan kondisi saat ini? Ya, ada barang-barang yang kemudian secara ini misal alkohol atau kemudian baru-baru kan itu musim bunga-bunga, ada jual pupuk kandang dan sebagainya. Itu gimana, Ustaz? Ya. Ya, ini harus dipisah-pisahkan memang. Kalau jual beli seperti pupuk kandang dalam madzhab Syafi'i jelas nggak sah. Karena pupuk kandang itu berasal dari kotoran hewan, dan kotoran hewan dalam madzhab Syafi'i mau kotoran hewan itu adalah yang dimakan dagingnya ataupun tidak, semuanya najis. Jadi kaidah dalam madzhab Syafi'i kullu abwalin wa awrathin najisun. Semua air kencing dan kotoran baik dari hewan yang dimakan ataupun tidak, maka najis. Karena dia najis maka tidak sah memperjualbelikan kotoran sapi, termasuk pupuk kandang yang berasal dari kotoran sapi. Udah jelas itu clear dalam madzhab Syafi'i. Cuman kalau kita, susah kalau begitu. Saya contohnya orang yang melakukan itu, aktivitas itu, ya sudah kita taklid kepada 3 madhab, jumhur madhab yang lain. Jumhur ulama berpendapat kotoran hewan dari yang dagingnya dimakan itu halal, tidak najis. Afwan. Ya, kotoran hewan dari hewan yang dagingnya halal dimakan, kotorannya tidak najis, termasuk air kencingnya tidak najis. Ya, maka kalau itu tidak najis berarti kan suci, berarti sah jual belinya. Dan ini bukan termasuk talfik nanti. Jadi kita pindah mazhab ke sini ke 3 mazhab, nggak apa-apa. Ini bukan talfik, sesuatu yang tidak tercela, boleh. Itu ya jawabannya. Kalau kemudian kayak semacam apa tadi itu? Alkohol, Ustaz. Oh ya, yang alkohol. Nah, alkohol kan dilihat dulu, dia zatnya memabukkan atau tidak. Karena alkohol pun ada etanol, ada metanol. Kalau zatnya memabukkan, ya jelas dia memperjualbelikan khamr. Kalau memperjualbelikan khamr, ya tidak sah jual belinya. Kenapa tidak sah? Karena bendanya najis. Seperti itu. Baik. Alfonso, waktu juga ini yang membatasi kita. Mungkin ada bisa disampaikan closing statement, Ustaz? Ya. Closing statementnya, ya insya Allah silakan hadir lagi minggu depan. Ya ini sudah lumayan lah ya, 27 orang yang hadir, banyak segitu. Karena saya lihat grupnya yang akhwat banyak banget, 60. Mantap. Yang ikhwan malah cuma 8-10 orang. Ya. Ya kita maksimalkan saja lah ya. Dan nanti mungkin tadi ada saran, kalau bisa pertanyaannya memang tidak melebar kemana-mana, artinya pertanyaannya fokus kepada apa yang kita sedang bahas, ya, supaya kemudian bisa fokus dan tidak tashtitul fikr, ya, mengacaukan pikiran. Karena kita kan ngajinya ini, kita harus pahamnya ini, ketika pertanyaan melebar, akhirnya kita nggak kepegang yang ininya kemana-mana. Ya, itulah ya. Nanti jadi minggu depan insya Allah kita lanjutkan, dan kalau bisa pertanyaannya memang yang sebatas apa yang kita bahas saja. Adapun nanti kalau mau pertanyaan yang lain-lain, silakan dibahas di grup saja. Di grup nanti kita insya Allah diskusi di sana. Di grup bisa lebih lebar, pertanyaan apapun itu bisa ditanyakan insya Allah. Mungkin seperti itu ya. Closing statementnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, tugas sos untuk memfilter pertanyaan insya Allah. Baik, ikhwan fillah hafizakumullah, insya Allah demikianlah kajian kita pada sore hari ini, dan
Jazakumullah khairan katsiran ya Ustadz atas waktu dan kesempatannya untuk mendampingi kita dalam kajian kita pada sore hari ini, dan insya Allah pekan depan di hari Senin pada pukul yang sama jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Tengah, kita akan kembali mengkaji dan melanjutkan kajian kitab Fathul Qarib. Kita akhiri dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca doa kafatul majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakallahu khairan, Ustaz.